Langsung kita masuk ke bab yang ke-8. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul istisqa'i 'ala al-mimbar. Bab al-istisqa' 'ala al-mimbar. Jadi di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab meminta air hujan sunnahnya di atas mimbar, pakai mimbar. Bab sebelumnya beliau mengatakan babul istisqa' fi khutbatil Jumat ghaira mustaqbilil qiblah. Dia persyaratkan di sini di bab sebelumnya tidak menghadap kiblat itu kalau doanya di khutbah Jumat. Tentunya dalam masjid. Tapi di sini beliau memberikan secara umum bahwa ketika imam melakukan istisqa itu sunnahnya di atas mimbar. Berarti karena beliau menyebutkan secara mutlak baik itu dalam masjid atau di tanah lapang, sunnahnya pakai mimbar. Sekali lagi kembali kita kepada sunnah Nabi SAW, belajar untuk taat dan tunduk kepada sunnah Rasulullah. Jadi kita kesampingkan dulu akal kita. Karena kalau kita lihat di sholat hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, itu tidak ada sunnahnya mengeluarkan mimbar ke tanah lapang. Padahal kalau kita melaksanakan sholat istisqa ya di tanah lapang, itu kata Imam Bukhari dianjurkan, disunnahkan untuk membawa mimbar. Pertanyaan yang terlintas di benak kita, apa bedanya? Sama-sama di tanah lapang, cuman beda bab. Ini sholat Idul Fitri, ini sholat istisqa. Artinya, kalau kita kembalikan kepada akal, maka sungguh itu tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Di sana bawa mimbar. Di sini, di sholat Id, tidak ada sunnahnya membawa mimbar ke tanah lapang. Sepanjang Rasulullah melaksanakan Idul Fitri. Dan ini sudah kita bahas sebabnya di Kitabul Idain. Jadi kenapa di sholat istisqa dianjurkan untuk membawa mimbar? Sekali lagi karena dalil. Sekali lagi karena dalil. Tapi di sini dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah itu tidak sesuai dengan apa yang kita bahas, bahwa mengeluarkan mimbar saat doa istisqa atau minta hujan itu dianjurkan atau sunnah baik di dalam masjid atau di tanah lapang. Hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah itu kembali hadis Anas bin Malik dari riwayat Qatadah. Dari riwayat Qatadah. Dibawa oleh beliau. Di sini tidak ada dalil bahwa ada mimbar yang dikeluarkan di tanah lapang. Tidak ada dalilnya pengeluaran mimbar ke tanah lapang. Kenapa Imam Bukhari membuat judul secara mutlak? Kapan saja kita melakukan istisqa, sunnahnya mengeluarkan mimbar. Artinya kita, imam, itu berdoa di atas mimbar. Dia pakai mimbar di atas mimbar. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan di bab ini bahwa hukum asal doa istisqa itu sama baik dilakukan di tanah lapang atau di dalam masjid. Hukumnya, hukum asalnya seperti itu. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Kalau ada sunnah Nabi ternyata ada bab tertentu, sunnahnya tidak boleh dilakukan di masjid, maka tidak boleh kita lakukan hal tersebut. Bolehnya hanya di tanah lapang. Seperti tadi apa? Menghadap ke kiblat. Tidak ada sunnahnya ketika kita istisqa dalam masjid menghadap kiblat imam saat berdoa. Tapi di tanah lapang disunnahkan. Sekarang di sini sama. Mau kita imam
istisqa di dalam masjid, ya, di hari Jumat itu di atas mimbar. Begitu juga di tanah lapang. Cuman dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis istisqa Nabi di dalam masjid. Jelas ada mimbarnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana manhaj beliau. Jadi ada manhaj, ada madhab. Apa bedanya madhab sama manhaj? Hah? Madhab itu pendapat. Ya, madhab itu pendapat. Manhaj itu metode. Maka kita di dalam memahami dalil itu harus bermanhaj ulama salaf. Gimana manhaj mereka, metode mereka memahami dalil? Diambil dalil Al-Quran, dicari hadisnya, kemudian bagaimana para sahabat, kalau ada sahabat nukilannya memahami ayat ini. Kalau ternyata tidak ada, dicari ulama tabi'in. Kalau tidak ada, tabi'ut tabi'in. Itu namanya manhaj. Ya, manhaj salafus salih. Metode para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami dalil. Jangan pakai akal dulu. Jadi cari Al-Quran, kemudian hadis. Makanya sering kita sampaikan bahwa para ulama dulu habis menghafal Quran, yang mereka cari itu adalah majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti itu. Kenapa mereka tidak duduk saja mentadabbur Al-Quran? Kemudian dikeluarkan faedahnya. Bisa mereka. Cuman mereka khawatir. Mereka istinbat hukum, sekalipun sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang merupakan ilmu alat yang mereka gunakan memahami Al-Quran, namun dikhawatirkan di sana ada hadis yang bertentangan. Karena banyak sekali hukum yang tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran, kita temukan di hadis Nabi. Baik itu perkara akhlak, baik itu perkara akidah, fikih, dan yang lainnya. Bahkan kata ulama rahimahullah, al-hadithu qadin alal Quran. Hadis ini ibarat qadi terhadap Al-Quran. Dia yang menjelaskan isi Al-Quran. Nah, bagaimana kesimpulan Imam Bukhari di sini? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan isyarat bahwa sekalipun beliau tidak mengeluarkan hadis istisqa Nabi SAW di tanah lapang membawa mimbar, dia hanya membawa istisqa Rasulullah dalam masjid, tentunya ada mimbar di situ. Beliau ingin memberikan isyarat bahwa di sana di luar Sahih Bukhari ada riwayat. Ada riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah tatkala para sahabat mengadu kepada Nabi SAW tentang kekeringan, kemarau di Madinah, maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk ke tanah lapang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa umira bil mimbar. Saat itu diperintahkan supaya mimbar dikeluarkan ke tanah lapang. Namun tidak dikeluarkan riwayat itu oleh Imam Bukhari, kemungkinan besar Allahu a'lam karena tidak sesuai dengan syarat yang dia sebutkan di awal. Ini menunjukkan bahwa kalau ada hadis yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di luar kitab sahihnya, kemudian dia bawakan judul yang semakna ya dengan makna hadis di luar kitab sahihnya, itu ada isyarat bahwa hadis di luar Sahih Bukhari itu menurut Imam Bukhari adalah sahih. Menurut Imam Bukhari sahih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau kita tidak mengetahui manhaj Imam Bukhari rahimahullah, maka kita akan bertanya-tanya di sini. Kenapa Imam Bukhari mengatakan istisqa sunnahnya pakai mimbar, di atas mimbar? Yang dia bawakan hadis Anas bin Malik ketika Rasulullah istisqa dalam masjid. Masjid jelas ada mimbarnya. Tapi di tanah lapang. Apa juga dianjurkan bawa mimbar? Kata Imam Bukhari juga dianjurkan. Dalilnya mana? Dalilnya bukan pakai kias, tapi pakai hadis di luar Sahih Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya coba dilihat hadisnya. Hadis Anas bin Malik, siapa muridnya? Murid Anas bin Malik, siapa? Syarik ibnu Abdullah al-Madani. Siapa guru Imam Bukhari? Qutaibah bin Sa'id. Sekarang di hadis 1015 beliau keluarkan siapa guru Imam Bukhari? Musaddad. Ya, Musaddad ibnu Musarhad. Dari mana beliau? Basrah. Ya. Musaddad ini beliau dipuji oleh Imam Bukhari tentang kehebatan ilmunya, juga dipuji oleh
Yahya ibnu Ma'in. Ya, Ibnu Ma'in ini gurunya Musaddad. Jadi Musaddad dipuji oleh gurunya sama muridnya. Guru sama murid memuji seorang. Kemudian dikeluarkan di sini oleh Imam Bukhari. Siapa murid Anas bin Malik di sini? Qatadah. Qatadah ibnu Di'amah. Kemudian murid Qatadah siapa? Abu Awanah. Ini Abu Awanah ini di awal-awal kitab Sahih Bukhari, awal-awal kitabnya ini sering muncul Abu Awanah. Namanya Al-Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Al-Wasiti, beliau dari Wasit. Wasit itu di mana? Di Irak. Terletak antara Kufah sama Basrah. Situ ada Wasit. Itu tempat domisili Abu Awanah. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Beliau maula satu masa dengan Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Dan beliau ini maula bekas budak Yazid ibn Atha. Kemudian beliau dibebaskan menjadi orang merdeka karena satu kisah yang terjadi dengan beliau. Di ketika beliau sama Yazid ibn Atha ya Al-Yashkuri Al-Wasiti melaksanakan ibadah haji, di Mina ada seorang pengemis meminta harta, meminta uang. Dikasihlah dia oleh Abu Awanah. Akhirnya pengemis ini dia temui semua jamaah haji sambil teriak dan mengatakan Yazid bin Atha telah membebaskan budaknya Abu Awanah. Dia teriak terus. Akhirnya semua jamaah haji mendatangi Yazid ibnu Atha dan mengucapkan selamat. Ya, mereka bersyukur karena membebaskan Abu Awanah jadi orang merdeka. Kata Yazid bin Atha, saya tidak pernah membebaskan. Itu kata orang miskin itu, kamu sudah membebaskan. Karena sudah banyak jamaah haji yang mengucapkan ya selamat dan bersyukur kepada dia, akhirnya beliau tidak mau mengecewakan jamaah haji. Karena sudah terlanjur tersebar berita baik bahwa Yazid bin Atha membebaskan budaknya Abu Awanah jadi orang merdeka. Ya, kabar baik sudah terlanjur ini. Gimana kita kecewakan seseorang? Maka beliau mengiyakan. Pada akhirnya dia bilang ke Abu Awanah, sekarang kamu sudah merdeka. Gara-gara orang pengemis itu. Ini apa? Imbas dan balasan dari sedekah yang dia berikan. Dia memberikan sedekah hanya seberapa. Akhirnya apa? Dia bebas. Dibebaskan. Padahal andaikan dia dijual, Abu Awanah, itu mungkin apa? Puluhan juta atau bisa ratusan. Karena dia orang baik. Ahli hadis mau dijual, itu mahal. Karena budak itu tergantung apa? Tergantung kebutuhan seseorang. Kalau misalkan dia butuh tenaga, dia beli budak yang tidak terlalu kuat, harganya murah. Kalau ternyata dia butuh ketampanan, kemudian budak yang dia beli ternyata kurang tampan, juga murah harganya. Tergantung pembeli. Intinya Abu Awanah rahimahullah andaikan dijual, itu harganya luar biasa. Dan dia andaikan punya uang pun, punya harta, ada orang yang mau membebaskan, tidak semudah itu. Karena kalau seseorang punya budak, kemudian budaknya ini ada orang lain yang mau membebaskan, kalau majikannya tidak mau menjual, tidak bisa dia jadi merdeka. Makanya hinanya jadi budak seperti itu. Ini beruntung Abu Awanah rahimahullah. Ya, hanya sedekah sekali, akhirnya dirinya dibebaskan oleh Allah lewat pengemis yang dia berikan. Andaikan dia mau meminta ke majikannya, minta dimerdekakan, tidak mungkin. Ya, atau mungkin dia berpikir kembali dan berat untuk membebaskan. Ini fungsi dan manfaat sedekah. Sedekah terhadap seorang pengemis. Padahal sedekahnya tidak seberapa, tapi balasannya luar biasa. Jadilah beliau orang merdeka, dikenallah dengan Maula Yazid ibnu Atha Al-Wasiti Al-Yashkuri. Ini bekas budak Yazid bin Atha. Ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau kita lihat lafaz yang dia bawakan dari riwayat Qatadah ini, itu ringkas. Ya, diringkas. Kalau lihat riwayat-riwayat sebelumnya panjang-panjang itu. Hadis-hadisnya panjang sekali. Tapi makhrajnya satu.
Ini semua hadis Anas bin Malik. Semuanya hadis Anas bin Malik. Ahli hadis di sini terjadi perselisihan pendapat. Apakah Imam Bukhari rahimahullah dia sendiri yang meringkas hadis ini matannya? Karena banyak hadis yang panjang di tempat tertentu dia ringkas dengan matan yang pendek sekali, yang sesuai dengan judul yang dia buat. Padahal hadis itu panjang, dia keluarkan di tempat-tempat yang lain. Dia keluarkan dengan matan yang panjang. Sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengambil madhab ulama hadis yang mengatakan boleh diringkas hadis, lafaz hadis. Selama orang yang meringkas itu memotong-motong sebagian lafaz, dia tahu, paham tentang bahasa Arab. Dan dia paham bagaimana fatalnya hadis itu kalau dihapus lafaz tertentu, dia paham. Itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Imam Bukhari rahimahullah tidak pernah memotong hadis atau meringkas. Dia membawakan hadis itu, kenapa di satu tempat itu diriwayatkan dengan matan yang panjang, kemudian di tempat tertentu itu dia bawakan dengan matan yang ringkas. Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa seperti itulah Imam Bukhari mendengar dari gurunya. Jadi kalau kita gabungkan atau kita bandingkan riwayat Qutaibah, riwayat Syarik dengan riwayat Qatadah, kemudian guru Imam Bukhari di atas Qutaibah ibnu Sa'id, di bawahnya Musaddad ibnu Musarhad. Ini riwayat Musaddad ringkas sekali, ya. Sementara riwayat Qutaibah itu panjang. Begitu juga Muhammad ibnu Salam al-Bikandi sebelumnya, panjang. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kenapa Imam Bukhari ketika mengeluarkan hadis Qutaibah ibnu Sa'id ini dari Qutaibah ibnu Sa'id ini, dia bawakan dengan panjang. Sementara saat dia keluarkan dari Musaddad, dari gurunya Musaddad, dia keluarkan dengan ringkas. Kata sebagian ulama, karena seperti itulah Imam Bukhari mendapatkan lafaz hadis ini dari Qutaibah ibnu Sa'id. Ketika dia mendengar lagi kisah ini dari Musaddad, gurunya Ibnu Musarhad Al-Basri, seperti inilah lafaz yang dia dengar, sehingga dia tidak mau merubahnya. Ini pendapat sebagian ahli hadis menyikapi hadis-hadis yang diringkas oleh Imam Bukhari. Apakah memang asli lafaz seperti itu dia dengar dari gurunya, pendeknya seperti itu, atau itu tasarrufat min Imam Bukhari? Imam Bukhari sendiri yang buat, dia ringkas. Nah, di sini kita Allahu a'lam yang mana yang rajih, karena kita tidak menemukan perkataan Imam Bukhari. Apakah dia sendiri yang meringkas atau memang aslinya seperti itu. Dan ini akan diulang kembali di bab setelahnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, silakan. Hadisnya tidak perlu kita jelaskan karena sudah